Perkenalkan, nama saya Herman Maulana Ramadan dengan NIM 22420043. Teks ini membahas perbedaan cara memahami dan menerapkan hukum antara Belanda dan Hindia Belanda pada masa kolonial. Di Belanda, hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tertata rapi, tertulis, dan tersusun dalam berbagai bidang yang jelas, seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Semua aturan tersebut dianggap lahir dari keputusan lembaga resmi seperti parlemen, kabinet, dan komisi pemerintah. Perubahan hukum pun dipahami sebagai hasil dari keputusan formal tersebut. Cara pandang ini membuat hukum terlihat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sosial sehari-hari, walaupun diakui bahwa hukum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pada praktiknya, hukum tetap dipahami sebagai sistem yang berdiri sendiri, tidak terlalu dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan tradisi masyarakat. Namun, keadaan di Hindia Belanda sangat berbeda. Di wilayah ini, hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga terdiri dari berbagai sistem hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Hukum di Hindia Belanda tidak seragam dan tidak rapi seperti di Belanda, melainkan sangat beragam, tergantung pada kelompok masyarakat, tingkat perkembangan, serta latar belakang budaya dan agama. Penduduk Hindia Belanda dibagi ke dalam 3 kelompok besar menurut sistem hukumnya. Pertama, orang Eropa dan mereka yang disamakan dengan Eropa, yang jumlahnya relatif kecil, melainkan tunduk pada hukum yang tertulis hampir sama dengan hukum di Belanda. Bagi kelompok ini, hukum adat hanya memiliki peranan kecil. Kedua, penduduk pribumi yang jumlahnya sangat besar, bagi mereka hanya sebagian kecil hukum publik seperti hukum pidana, administrasi, dan tata negara yang kodifikasi. Sebaliknya, hukum perdata mereka hampir sepenuhnya didasarkan pada hukum adat yang tidak tertulis. Dengan kata lain, kehidupan hukum sehari-hari masyarakat pribumi diatur terutama oleh norma dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Ketiga, kelompok timur asing seperti orang Cina, Arab, dan India, posisi mereka berada di antara Eropa dan pribumi. Mereka memiliki sebagai hukum tertulis, tetapi juga masih banyak diatur oleh hukum adat dan aturan tradisional mereka sendiri. Namun, meskipun hukum barat, hukum adat tidak pernah benar-benar hilang. Di banyak daerah yang jarang terpenuhi pengaruh Eropa, hukum adat tetap menjadi satu-satunya sistem hukum yang berlaku. Penulis juga menekankan bahwa hukum adat tidak bisa dipisahkan dari istiadat, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat. Hukum adat tumbuh bersama cara hidup masyarakat, sehingga tidak dapat dipelajari hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kebudayaan. Karena itu, penelitian tentang hukum adat banyak bergantung pada kajian etnologi atau ilmu tentang masyarakat dan kebudayaan. Masalah penting lain yang dibahas dalam teks ini adalah soal istilah dalam peraturan kolonial. Hukum tidak tertulis ini disebut dengan sebagai nama seperti hukum agama, lembaga rakyat, kebiasaan, dan istilah lainnya. Banyaknya istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas dan masing-masing istilah seringkali menimbulkan salah pengertian. Ada istilah yang terlalu menekankan unsur agama, ada pula yang justru mengakibatkan atau mencampurkan hukum dengan sekedar kebiasaan sosial. Istilah adat memang digunakan oleh masyarakat lokal dalam praktik adat tidak hanya berarti hukum. Adat juga mencakup kebiasaan sehari-hari seperti cara bertamu, upacara, tata krama, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat juga sering membedakan antara adat dan hukum agama. Misalnya dengan istilah seperti agama, hukum, atau hukum agama. Karena itu, jika adat dipakai untuk menyebut hukum secara keseluruhan, hal ini bisa menimbulkan kebingungan. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan penggunaan istilah hukum adat atau adat law. Istilah ini dimasukkan sebagai bagian dari adat yang memiliki akibat hukum, bukan sekedar kebiasaan sosial. Hukum adat mencakup hukum asli masyarakat dan juga unsur-unsur hukum agama yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Akhirnya, teks ini menegaskan bahwa batas antara hukum dan kebiasaan dalam masyarakat adat tidak selalu jelas. Banyak aturan adat yang sekaligus bersifat sosial, religius, dan hukum. Karena itu, hukum adat tidak dapat dipahami dengan cara kaku seperti hukum barat, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat hidup dan terus berkembang. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang kata atau salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya.